Malam ini kita akan membahas sesuatu yang cukup krusial ya. Artinya cukup krusial, sangat penting. Kemarin mungkin teman-teman sudah banyak belajar tentang konten strategi, kemudian eh, materi yang sangat bermanfaat ya dari Coach Firdaus maupun Coach Putri dan Coach Miguel. Nah, kali ini kita akan membahas sebetulnya bagaimana sih cara membangun dan mengelola ya. Jadi aset ini seperti yang teman-teman tahu, aset ini kan banyak ya. Ciri-ciri orang kaya itu kan asetnya banyak ya. Dan tidak salah kita belajar di Zoom kali ini, kita ini ingin membahas tentang aset digital. Ya, seperti apa contohnya? Oke, Coach Miguel bisa dibuka slide berikutnya. Nah, yang pertama, teman-teman harus paham bahwa aset itu ada dua ya. Aset itu ada yang bentuknya berwujud, ada juga yang tidak berwujud. Nah, aset yang berwujud ini aset yang memiliki wujud fisik atau bisa terlihat ya, seperti teman-teman punya kos-kosan mungkin, punya rumah, punya tanah kafling, punya emas ya, terus kemudian deposito, itu adalah aset-aset yang memiliki wujud secara fisik. Kemudian ada juga aset yang tidak berwujud, di mana aset ini tidak memiliki wujud namun memiliki nilai yang bisa ditukarkan menjadi sebuah rupiah atau cuan gitu ya. Ini contohnya misalnya aset kripto misalnya. Contoh lagi mungkin seperti akun YouTube ya. Akun YouTube ini sekarang ketika teman-teman eh, beberapa bulan yang lalu di CNN dijelaskan pemerintah saat ini bisa menerima akun YouTube sebagai jaminan aset atau followernya sangat besar, itu sudah diakui oleh negara kita saat ini menjadi sebagai jaminan aset. Ya, bayangkan sekarang teman-teman, pemerintah ini lebih terbuka dalam hal digital, aset digital, dan teman-teman bisa merintis itu semuanya mulai dari sekarang ya. Makanya jangan remehkan kekuatan digital, karena masa depan itu semuanya akan dijalankan sebagian besar oleh digitalisasi. Nah, kemudian berikutnya lagi, nah, data WA ini juga termasuk aset non fisik. Ya, tadi kan ada aset fisik, ada non fisik, termasuk data WA. Nah, data WA ini adalah menurut pengalaman kita ya, closing tertinggi itu memang dari WA. Ya. Jadi jangan salah framework atau salah mindset. Kalau pengen jualan di sosmed, berarti posting jualannya di sosmed. Bukan seperti itu caranya. Sosmed itu kita gunakan sebagai apa istilahnya, sumber traffic ya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ketika nanti pengen teman-teman jualan, itu jualannya bukan tiba-tiba posting jualan di akun sosmed ya. Bukan berarti itu salah, tapi kurang tepat. Nanti akan kita jelaskan. Kalau pengen jualan, itu jualannya paling baik itu ada di WA. Nah, di sini, Pak, saya kenapa kadang-kadang kok belum bisa maksimal dalam penjualan atau merekrut? Ini karena ada dua hal ya. Pertama, karena bisa jadi data yang kita miliki ini jumlahnya tidak memenuhi kuota yang kriteria tertentu gitu ya. Atau yang kedua, ini tidak tertarget. Contoh misalnya, database yang sedikit itu bisa kita cek kalau teman-teman belum di level 1. Nah, level 1 ini kurang lebih sekitar 1.000 kontak WA. Kemudian kita naik ke level berikutnya, bagi yang sudah 1.000, cepat-cepat untuk naik level ke level 2, yaitu level 2.000 gitu ya. Terus kemudian 3.000, maaf. Kemudian di level ketiga kita naik ke level 10.000. Nah, sekarang teman-teman tahu nih, kira-kira Anda sudah di level mana? Kalau yang belum di level 1, maka secepat mungkin teman-teman untuk naik ke level 1. Yang sudah di level 1 naik ke level 2, berikutnya juga sama, yang sudah di level 2 cepat-cepat untuk naik ke level 3. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau misalnya ingin berhasil menjual banyak atau merekrut banyak, tapi jumlah data yang kita miliki ini sangat sedikit, itulah yang menjadi faktor kenapa penjualan kita atau merekrut kita kurang maksimal. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, Coach Miguel. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya, ini harus di luar kepala ya.
Jadi teman-teman harus tahu bahwa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube adalah sosial media yang menjadikan sumber traffic dengan jumlah database yang sangat besar. Artinya, kalau misalnya teman-teman ingin jualan, itu jualannya bukan di sosmednya. Jadi bukan posting jualan, yuk beli ini, manfaatnya, produknya ini. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika posting makanan, posting liburan, itu banyak yang like, banyak yang komen. Tapi begitu posting produk, kenapa yang like sedikit, yang kedua yang komen juga sedikit ya. Ini akan saya jelaskan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, manusia itu tidak suka dijualin. Itu psikologi manusia. Tapi manusia itu suka membeli apa yang dia butuhkan. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin langsung jualan di sosmed, itulah kesalahan fatal yang pertama. Nah, yang kedua dari sisi platform. Dari sisi platform, saya beberapa bulan yang lalu mengikuti suatu seminar yang cukup keren, di mana ternyata kenapa postingan kita ketika postingan jualan itu tiba-tiba jumlah view-nya sangat sedikit, karena memang itu bentuk perlindungan platform kepada pengguna platform. Sehingga semakin sering teman-teman posting tentang jualan, maka semakin banyak akun kita yang akan dibatasi view-nya. Nah, artinya kalau teman-teman ngikutin mulai dari Zoom yang pertama dan yang kedua, bagaimana teknik jualan yang benar, sebenarnya bukan posting tentang jualannya ya, tapi kan ada lead magnetnya, ada proses-proses yang harus kita lakukan. Ya, tapi bukan berarti itu salah. Tapi kalau teman-teman ingin hasilnya lebih maksimal, jangan langsung jualan produknya. Ya. Terus kemudian pahami juga seperti WA, Messenger, dan Telegram, ini adalah media untuk melakukan penawaran. Ya, makanya disebut namanya media pesan. Nah, disinilah menjadi kesimpulan kita, teman-teman kalau misalnya bermain di sosial media itu targetnya adalah untuk mendatangkan traffic sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin. Namun setelah nanti dapat trafficnya, diolahnya itu di media pesan. Nah, di sini kita mungkin lebih banyak ngomongin tentang WA, karena memang WA ini salah satu platform yang paling mudah dan paling populer di Indonesia Raya. Ya. Kemudian berikutnya lagi, Coach. Nah, dari sini teman-teman harus pahami juga traffic itu ada 4 jenis. Ya, jadi yang pertama ini on traffic, data yang teman-teman miliki saat ini yang ada di handphone. Ya, bisa jadi itu teman kita TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman sekolah, teman kuliah, ya, teman satu geng atau teman yang lain gitu. Itu adalah namanya on traffic atau data yang kita miliki saat ini. Kemudian yang kedua, ini adalah organic traffic. Organic traffic ini data yang kita dapatkan dengan cara gratis atau tanpa biaya. Ya, kemudian yang kedua joint venture. Nah, joint venture ini contoh-contoh seperti yang kita lakukan hari ini itu adalah seperti distributor, kemudian kita dapat data dari reseller, member, affiliate dan macam-macam. Kemudian paid traffic-nya, ya paid traffic ini artinya traffic mendapatkan traffic itu kita harus berbayar. Bagi teman-teman yang sudah ikut training online marketing atau kita sebutnya namanya TOM, dijelaskan bagaimana sih teknik membuat iklan. Ya. Kita membayar minimal itu $1, kurang lebih sekitar sekarang ini Rp16.000, maka teman-teman tinggal posting nanti akan berjalan secara otomatis. Nah, di sini akan saya bahas agak sedikit dalam ini tentang konsekuensi dari masing-masing traffic. Ya, contoh misalnya yang pertama, on traffic. On traffic ini boleh back sebentar. Nah, on traffic ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihan dari on traffic adalah rata-rata orang yang ada di data WA kita ini orang yang sudah kita kenal. Ini kelebihannya. Sehingga kalau mungkin teman-teman masih ingat tentang sistem funneling, orang-orang yang kita kenal itu termasuk di dalam warm market karena mereka sudah kenal dengan kita. Ya. Tapi kekurangannya adalah orang-orang yang ada di data WA kita yang kita miliki saat ini itu belum tentu menjadi target market yang sesuai yang kita inginkan. Misalnya belum tentu orang-orang yang kita kenal hari ini itu adalah orang-orang yang misalnya mau jualan paket smart plan misalnya.
karena mereka memang belum tentu interestnya di bisnis ya. Tapi kelebihannya mereka sudah ada trust dengan kita atau kepercayaan dengan kita dikarenakan mereka sudah kita kenal sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, plus minus dari organik. Organik kelebihannya ya gratis tanpa berbayar, itu kelebihannya. Kelemahannya teman-teman harus konsisten. Setiap hari itu harus posting dan interaksi. Karena mustahil ketika teman-teman ingin mendapatkan traffic yang sangat besar melalui cara-cara organik atau tanpa berbayar, tapi tidak mau kerja secara maksimal dan konsisten. Ya, karena kalau misalnya tidak bayar, maka kita harus memperbanyak kekuatan otot, ya harus kerja keras. Tapi kalau misalnya nanti yang terakhir pakai paid traffic ya kerja otak gitu. Terus yang kemudian ketiga, joint venture kelebihannya begini. Kalau misalnya teman-teman punya mitra, punya downline gitu. Misalnya ada 100 orang. Masing-masing dari 100 orang tersebut, masing-masing mungkin minimal punya 100 kontak WA. Maka secara tidak langsung, teman-teman ketika melakukan pembimbingan broadcast ke mereka, itu sama dengan membroadcast ke 1000 database. Itu kelebihannya. Jadi ketika ada member baru, ada new apps, mereka punya kontak WA, disitulah kita langsung nambah trafficnya. Kelemahannya dari joint venture adalah full drama. Ya, jadi artinya kalau misalnya kita punya ada 1000 mitra atau 1000 downline, maka disitulah terjadi ada 1000 drama. Ya, itu plus minusnya. Kalau yang berbayar, kelebihannya berjalan otomatis, kelemahannya teman-teman harus bayar, ya, dan harus keluar duit atau harus bayar ya begitu. Jadi pahami dari sini dan kita jangan hanya mempelajari satu. Tapi kalau bisa keempat hal ini harus naik level pelan-pelan ya. Memang level tertingginya ini ada di paid traffic ya. Jadi level 1 di on traffic, kemudian naik ke organik, naik ke joint venture, terakhir adalah paid traffic. Begitu. Oke, Coach Michael, berikutnya lagi. Nah, sekarang kita ini akan lebih banyak membahas tentang organic traffic. Kenapa? Karena kalau kita masih baru dalam membangun bisnis, ada kalanya kita memang harus memulainya itu dari yang paling mudah ya, dan tanpa resiko tentunya. Nah, cara membangun organic traffic ini, cara yang pertama itu adalah bergabung dengan suatu komunitas ya, atau Anda bisa memfollow akun-akun yang sesuai dengan target market kita. Ini contoh, kita sekarang sepakat bahwa kita ingin mempromosikan smart plan. Nah, di mana orang-orang yang smart plan ini target marketnya orang-orang yang suka atau mau berbisnis online ya. Nah, artinya teman-teman coba cross check akun-akun yang Anda follow ini harus akun-akun yang berhubungan dengan bisnis online. Jangan sampai teman-teman ingin mempromosikan smart plan tapi yang di-follow akunnya kuliner ya, atau mungkin ingin promosi smart plan tapi yang di-follow akun-akun tentang healing atau jalan-jalan gitu. Itu namanya jaka sembung naik ojek gitu ya, nggak nyambung cek gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bisa melalui grup WA. Ya, grup WA ini teman-teman bisa melalui, kalau cara paling gampang sebetulnya pakai Google ya. Teman-teman kalau misalnya pingin cara paling gampang nih, langsung ketik aja di Google grup WA tentang apa gitu ya. Itu kita tiba-tiba bisa mendapatkan banyak link tentang grup-grup WA. Memang sebagian ada yang expired, tapi ada juga yang masih connect gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana atau ngikutin dari seminar-seminar online ya, dan atau komunitas dari teman SD, teman SMP dan macam-macam gitu. Kemudian yang kedua, membangun organic traffic yang kedua adalah berkenalan via offline. Jadi meskipun kita ini berbisnis online, jangan sampai kita ini alergi tentang kegiatan-kegiatan offline ya. Saya secara pribadi banyak tim saya yang kapasitas skill online-nya tidak terlalu tinggi, tapi rata-rata tim kami itu punya database di atas level 1 dan level 2 ya. Apa yang saya duplikasikan kepada tim saya adalah kami sampai hari ini sebagian besar masih offline. Jadi ada istilah namanya serangan darat gitu ya. Setiap kami habis presentasi, kami selalu meminta
nomor WA dari orang-orang yang setelah kami presentasi. Jadi cara mendatangkan trafficnya bisa offline, tapi cara kelolanya itu tetap online. Ya, jangan sampai kita misalnya mendapatkan traffic online-nya sulit, offline nggak mau. Wah, itu kacau itu. Tapi di sini nggak ada ya. Kemudian berikutnya adalah berinteraksi pada postingan orang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Bagi teman-teman terutama yang ingin posting, kenapa bertanya-tanya postingan saya jumlah tayangannya sedikit atau jumlah interaksinya sedikit, yang like, yang komen sedikit, ini gara-gara yang ketiga, tidak pernah berinteraksi dengan akun orang lain. Namun harus dipahami ya teman-teman, akun yang Anda ajak untuk interaksi itu adalah akun-akun yang menjadi target Anda. Ya, jadi contoh misalnya Anda punya teman namanya misalnya siapa ya, misalnya si A misalnya. Kita punya target si A ini suka bisnis online dan dia punya kemauan dan kemampuan untuk ikut kita Smart Plan DNM. Ya ingat ya, yang di-follow itu bukan hanya orang yang mau, tapi juga harus yang mampu. Makanya kita sebelum mengajukan pertemanan sebaiknya kita melihat apakah orang yang akan kita ajak pertemanan ini orangnya mau dan mampu. Jangan sampai kita itu asal-asalan, yang penting pokoknya banyak follower ya. Meskipun banyak tapi kalau tidak tertarget itu percuma. Ya. Jadi yang pertama tadi ya algoritma. Jadi setiap sosmed itu akan berganti-ganti algoritmanya. Namun satu hal yang pasti, algoritma dari platform itu menyukai sesuatu hal yang akun yang suka berinteraksi. Jadi contoh misalnya si A tadi target market, setiap dia posting Anda like, Anda komen. Setiap ada yang orang lain posting, Anda like, Anda komen. Ya, jangan sampai Anda hanya berinteraksi dengan sesama member. Ya, jadi kalau misalnya Anda interaksinya sesama member itu bukannya salah. Namun coba Anda perluas atau berikan keberanian teman-teman untuk melakukan interaksi yang non-member. Ya, contoh misalnya ada 5.000 kontak follower kita misalnya di Facebook atau follower kita di Instagram, ada sekian banyak, tapi yang diajak interaksi ya member lagi gitu ya, itu bahaya. Terus kalau misalnya teman-teman tidak pernah berinteraksi, apa jadinya? Tayangan atau postingan kita itu tidak ditampilkan secara maksimal karena Anda dianggap akun-akun yang apa ya istilahnya, hukum interaksi itu begini, algoritma itu begini. Siapapun yang Anda like dan komen, maka berikutnya ada posting, tayangan itu akan muncul. Misalnya Anda like dan komen 100 orang, maka postingan Anda berikutnya akan dimunculkan kepada 100 orang yang pernah Anda interaksi. Ya, jadi sekarang target Anda ini ingin dilihat berapa view atau berapa orang misalnya. Semakin besar target Anda, maka harus berupaya maksimal supaya interaksi kita benar-benar maksimal. Coach saya ingin view saya dilihat oleh 1.000 orang. Maka mulai besok nyicil bagaimana caranya supaya berinteraksi ke 1.000 orang. Jangan sampai interaksi cuma itu lagi, apa istilahnya Coach Mikil L4 gitu. Lo lagi gitu ya. Ya, oke. Kemudian yang keempat, konten dan copywriting yang meningkatkan personal branding. Jadi hati-hati teman-teman, Anda ini kan gini, kalau mungkin masih ingat materi dari Coach Ananto, ya beliau menyatakan personal branding itu adalah Anda ini ingin dikenal sebagai apa. Kalau sekarang kita ingin dikenal sebagai digital marketing, maka postingan yang harus Anda posting adalah yang mencerminkan tentang dunia digital marketing. Jangan sampai misalnya teman-teman ingin membangun personal branding digital marketing, tapi isi postingannya hanya jalan-jalan terus, terus kuliner-kulineran terus gitu ya. Bukannya salah, tapi nanti begini, ada kemiripan menarik kemiripan. Jadi kalau misalnya teman-teman posting kuliner, maka akan ditampilkan atau disarankan pertemanan itu adalah orang yang suka yang juga sama menyukai tentang kuliner. Ya, makanya dan ini sangat berpengaruh 100 postingan pertama. Jadi teman-teman misalnya ingin dikenal sebagai
brandingnya ini digital marketing, perhatikan 100 postingan pertama Anda itu harus konsisten seputar dunia digital marketing. Ya, makanya disinilah kenapa teman-teman harus banyak-banyak baca buku, kemudian belajar dari coach-coach yang lain seperti Coach Miguel, Coach Putri, Coach Firdaus, ya. Materi-materi yang telah Anda pelajari, sebagian itu bocorkanlah ke sosmed Anda, ya. Dan coach, apanya itu nggak rugi ya? Enggak dong. Ingat, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima, ya. Jadi ada memang materi-materi yang menurut Anda itu bisa di-share, silahkan Anda share sebagai materi konten, ya, atau ide konten. Ide konten itu kan banyak sempat kita bahas di Zoom di awal-awal, nanti teman-teman bisa juga materi-materi dari Zoom ini Anda share, ya. Kemudian UUD, ujung-ujungnya data, yang terakhir adalah konsisten, konten, dan sabar. Ya, jadi meskipun teman-teman kita bermain organik, ya, kuncinya adalah pertama konsisten, yang kedua harus mengetahui strategi konten yang sesuai, yang ketiga sabar. Ya. Berikutnya, coach. Nah, ini kalau teman-teman bermain komunitas di Facebook. Kenapa komunitas ini sangat penting? Ya, bahkan sekarang aplikasi WA juga muncul aplikasi fitur baru namanya komunitas, ya. Karena memang arah ke depan ini 4.0 itu adalah tribe atau komunitas, ya. Nah, kelebihan dari Facebook adalah mereka punya fitur ini tentang pembangun komunitas, ya. Kalau teman-teman sekarang kita ingin merekrut orang-orang yang suka berbisnis online, maka teman-teman nanti masuk ke kolom pencarian, kemudian ketik misalnya reseller atau misalnya agen misalnya atau distributor, maka itu akan muncul grup-grup yang sesuai dengan target market yang kita inginkan. Kenapa bermain di komunitas ini sangat disarankan? Karena di mana orang berkumpul, disitulah ada uang yang berputar. Ya, sekali lagi saya ulangi, di mana orang-orang pada kumpul, disitulah duit akan beredar. Nah, sama kalau teman-teman mungkin masih ingat ngumpul nih, misalnya 3-4 orang. 1, 2, 3 menit pertama, mungkin kita hanya ngobrol biasa. Begitu lewat 30-60 menit, itu yuk kita beli minum, yuk beli cemilan, yuk beli apa. Artinya selalu akan ada uang yang keluar gitu, ya. Nah, sama di dalam bisnis online. Bisnis online itu sebetulnya adalah offline yang di-online-kan. Cuman kalau kita offline kan kita harus upaya effortnya kan luar biasa. Nah, sekarang Anda bisa manfaatkan platform-platform untuk istilahnya memanfaatkan masuk ke komunitas tertentu. Nah, tapi ingat, ada komunitas yang di private, ada juga yang di public, ya. Itu penting. Kalau misalnya teman-teman nanti misalnya di grup-grup yang private, maka harus sopan. Ya, harus sopan dalam arti ketika Anda posting itu juga jangan posting jualan. Anda banyak-banyaklah berinteraksi. Saya punya mitra yang sangat luar biasa. Beliau salah satu spesialisnya berapa bulan ini belajar sama saya tentang bermain di komunitas Facebook, ya. Dan itu hasilnya juga sangat luar biasa, memang butuh kesabaran, tapi memang setelah brandingnya jadi, tiba-tiba yang mengajukan pertemanan itu banyak dan tiba-tiba dia mendapatkan database WA yang sangat besar gitu. Oke, berikutnya Coach Miguel. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang cara mengolahnya, ya, cara mengolahnya. Saya akan menggunakan analogi kolam. Ya. Saya maksud begini contoh, ya. Kalau teman-teman ingin memelihara ikan, maka yang harus kita lakukan itu jangan tiba-tiba beli ikannya. Tapi hal yang pertama Anda lakukan itu adalah siapkan dulu kolamnya, kemudian diisi airnya. Setelah diisi air, maka dimasukkanlah ikan. Dan ketika ikan sudah masuk, maka saatnya kasih makan. Dan itu harus konsisten setiap hari dikasih makan. Setelah ikannya cukup besar, di saat itulah kita harus dipancing. Nah, yang saya maksud dengan analogi kolam ini, kolam itu adalah platform. Ya, mungkin lebih gampangnya saya sebut nama platformnya WA gitu. Karena saya ini sekarang
kurang lebih sekitar hampir 11 sampai 12 grup konsumen. Di dalam satu grup itu rata-rata di atas 200 sampai 500 konsumen ya. Jadi bukan member ya, tapi konsumennya dari fitra-fitra saya itu kita gotong royong. Ya, nanti akan saya jelaskan. Tapi teman-teman, ini saya pelan-pelan karena ini memang intinya di sini. Nah, kemudian ikan itu adalah konsumen maupun prospek kita. Ya. Kemudian makanannya itu adalah konten. Terus kemudian kenapa kita harus belajar tentang konten strategi seperti Zoom yang kita bahas sebelumnya? Karena memang yang paling menentukan percepatan membesar dari si ikan yang sedang kita rawat itu adalah seberapa berkualitas Anda membuat konten. Semakin Anda memahami makanan seperti apa yang sesuai dengan prospek kita, maka akan semakin cepat si ikan itu bertumbuh besar dan siap untuk dipanen. Ya, makanya jangan asal membuat konten. Ya, kalau teman-teman ingin memahami bagaimana sih konten-konten yang bagus, tidak ada konten kreator yang tiba-tiba ujuk-ujuk itu langsung pinter ya. Semua itu butuh proses, teman-teman. Jadi yang penting jangan terlalu banyak mikir. Setelah Anda sudah bisa membuat konten, langsung posting aja, nanti dievaluasi. Ya, semakin Anda sering membuat konten, maka keahlian kita itu semakin lama akan semakin meningkat. Ya, masih ingat hukum 10.000 ya, 10.000 jam terbang. Jadi begini, seseorang itu akan menjadi ahli setelah melewati 10.000 jam terbang. Jadi jangan pernah berharap teman-teman menjadi seorang ahli sebelum melakukan 10.000 jam terbang. Sama ketika kita ingin membuat konten. Ketika teman-teman ingin membuat konten 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin jelek dan nggak bagus, nggak masalah. Yang penting posting aja. Sama seperti saya sendiri waktu di awal-awal saya membuat konten ya, sambil dibully lah sama seseorang, malu kontenmu kok begini-begini. Tapi makin lama kita akan belajar ya, karena memang hukum 10.000 jam terbang itu memang benar-benar bekerja ya. Semakin jam terbang kita tinggi, semakin keahlian kita terasah, dan suatu ketika nanti kita akan menjadi master di bidang kita masing-masing. Nah, kemudian persiapannya apa? Persiapannya adalah teman-teman harus tahu perbedaan antara list dengan kontak. Kalau list ini adalah teman-teman menyimpan nomor WA, tapi mereka tidak menyimpan nomor kita. Itu namanya list kontak. Tapi kalau sudah saling simpan, itu namanya kontak WA. Ya, ini salah satu faktor penyebab juga kenapa ketika teman-teman bikin status WhatsApp yang view itu sedikit, bisa jadi karena Anda menyimpan nomor orang lain, tapi orang tersebut tidak menyimpan nomor kita. Ya, makanya di sini Anda harus berinteraksi dengan mereka, pastikan bahwa mereka juga menyimpan nomor kita, supaya ketika nanti Anda bikin WhatsApp story, mereka itu melihat apa yang kita posting. Kemudian yang kedua adalah install dan optimasi fitur WA bisnis. Ini wajib. Kenapa saya katakan wajib? Anda tidak akan mungkin maksimal dalam mengelola database kalau masih menggunakan WA standar atau WA biasa ya. Nah, WA bisnis ini adalah fitur yang wajib kita gunakan ketika teman-teman ingin mengelola data WA ya. Mulai dari profilnya pastikan foto yang terbaik ya. Tidak harus foto studio, tapi kalau bisa memang foto studio. Tapi kalau seandainya teman-teman malas untuk ke studio, kamera kali ini itu kan banyak yang keren-keren tuh ya. Anda bisa pakai mode potret, kemudian foto, tapi tetap harus Anda istilahnya itu bertata rias sedikit aja, tampil paling cantik, tampil paling keren, jadikan itu foto profilnya. Kemudian yang kedua, pastikan juga katalognya. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa katalog ini menjadi salah satu hal yang saya akan bahas sedikit? Karena orang kalau terutama kalau yang kita dari sosmed ya, kita dapat traffic itu dari sosial media, mereka itu akan kepo dengan profil di WA bisnis kita. Nah, itulah kesempatan kita untuk menampilkan siapa kita.
teman-teman disitulah bisa jualan tentang produk, bisa juga jual tentang smart plan ya. Kan konten-kontennya kan sudah disiapin. Jadi sebetulnya produk kita ini kan konten ya. Syukur alhamdulillah kita dibantu oleh manajemen Kelly untuk mendapatkan konten-konten. Nah, di situ Anda masukkan ke dalam katalog kita masing-masing. Kemudian salam otomatis ini juga sangat penting. Salah satu kegagalan kita mengelola database karena terlalu lama membalas WA atau chat masuk. Ya, makanya ini butuh salam otomatis. Kalau Anda teman-teman punya channel YouTube, maka salam otomatisnya bisa sertakan channel YouTube sebagai pembuka sambil mereka menunggu balasan dari chat kita. Kalau saya sampai hari ini saya ketika beri iklan, salam otomatisnya saya kasih link YouTube. Jadi ketika saya mungkin lagi di jalan nggak sempat balas, mereka sudah mempelajari dari link YouTube saya. Kemudian jam kerja dan balas cepat ini juga sangat penting karena pertanyaan itu hanya itu saja, maka jawabannya juga itu saja. Ya, kalau kita teman-teman sudah jam terbang tinggi, pertanyaan prospek maupun customer itu ya segitu-gitu aja. Karena pertanyaannya seperti itu saja, maka kita pun harus menyiapkan jawaban yang seperti itu saja. Nah, caranya di bagaimana? Ada di fitur balas cepat. Nah, yang terakhir, yang ketiga ya, segmentasi. Ini sangat penting. Kenapa? Begini, ini sebenarnya harus ada, kalau bayangkan tentang funnel ya, kita itu lebih mudah jangan pernah menyamakan perlakuan orang-orang yang belum membeli dan yang sudah membeli atau masih pikir-pikir. Jadi contoh misalnya orang yang sudah pernah membeli kepada kita itu memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding orang yang belum pernah membeli kepada kita. Makanya kalau misalnya teman-teman ingin broadcast jualan yang hard selling, itu khususkanlah kepada orang-orang yang pernah membeli produk kepada kita. Tapi kalau mereka belum pernah membeli kepada kita, pakailah gunakan cara-cara yang soft selling atau misalnya pakai story selling. Pokoknya jangan yang sifatnya itu to the point karena trust kita belum 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 penuh ya. Kalau misalnya mereka sudah percaya, maka mereka otomatis kan membeli. Jadi prinsipnya begini. Kenapa seseorang itu belum membeli kepada kita? Itu karena ada keyakinan yang salah. Kenapa mereka belum membeli? Bisa jadi keyakinan yang salah itu tidak percaya dengan kita sebagai penjual, atau yang kedua, mereka punya keyakinan yang salah tentang produk yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, makanya teman-teman disinilah pentingnya konten supaya mengubah mindset mereka dari tidak percaya menjadi percaya. Setelah percaya mereka akan membeli. Ya, makanya nanti ini sebenarnya kekuatannya ada di konten. Ya. Terus kemudian interaksi ini juga sangat-sangat penting. Jadi interaksi yang saya maksud di sini adalah Anda harus berinteraksi dengan status orang-orang kontak WA teman-teman semuanya. Karena begini, orang itu kan mau membeli produk atau sesuatu yang ingin kita tawarkan kepada mereka, itu tidak bisa serta-merta hanya 1 kali, 2 kali. Untuk memutuskan sesuatu, untuk membeli, itu minimal 7 kali melihat iklan. Ya, bayangkan, 7 kali melihat iklan yang sama, itu adalah syarat paling minimal. Kalau teman-teman tidak pernah berinteraksi, maka tidak bisa masuk ke top of mind-nya dari prospek kita. Wah, coach, top of mind itu apa ya? Gitu. Saya akan sedikit jelaskan. Saya akan tanya ya, teman-teman, saya minta untuk interaksinya. Kalau saya bertanya, merek apa saja yang Anda ingat, atau 5 merek yang Anda ingat tentang produk mie? Coba tulis di kolom komen. Nah, ada yang ngomong Indomie, apalagi nih? Rata-rata Indomie semua. Indomie, 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 Indomie lagi, ya. Indomie lagi. Nggak suka mie, ya mie sedap. Oke, Indomie lagi. Ya, untuk mie ya, bukan minuman ya. Sari mie, oke, 3 sari mie, mie sedap. Pop mie, oke. Oke, super mie, oke, siap, siap, siap.
Begini teman-teman, kalau coba teman-teman ini sekarang berpikir secara sadar, ya berpikir secara sadar, apakah produk mie itu hanya Indomie, Sarimi, dan mie sedap? Memangnya nggak ada merek yang lain? Kenapa yang kita ingat hanya 3 merek itu? Ya, itulah yang disebut namanya top of mind. Jadi, top of mind itu, kita itu hanya mampu mengingat 3 produk yang paling sering tayang iklannya. Meskipun di luar sana banyak merek iklan mie, tapi yang kita ingat itu hanya Indomie, Sarimi, dan mie sedap. Karena mereka terus-terusan beriklan selama sekian tahun. Ya, saya juga mulai dari saya kecil, Indomie itu sampai sekarang tetap beriklan. Ya. Dan bayangkan, iklannya nggak jualan. Itulah, ini makanya teman-teman harus mengetahui psikologi berpikir konsumen. Ya, jadi kalau teman-teman bisa masuk ke top of mind-nya dari prospek, masuk ke top of mind-nya konsumen kita, maka ketika mereka membutuhkan produk yang mereka butuhkan, mereka akan ingat kita. Ya, makanya itulah pentingnya personal branding. Cara paling gampang, sering-seringlah berinteraksi. Ya, kemudian eh, kirim pesan, ya ini ada 2 cara, ada yang soft broadcast, ada yang hard broadcast. Kalau soft broadcast itu Anda sekali kirim 10, 20 sampai 30 orang, ya. Kalau misalnya hard broadcast itu langsung misalnya 256, ya, tapi hati-hati rawan kena ban. Supaya tidak rawan kena ban, maka sebaiknya kami sarankan untuk melakukan soft broadcast. Berbeda halnya kalau teman-teman mungkin kalau misalnya database-nya sudah di atas 3.000. Ya, kalau misalnya 3.000, teman-teman sehari hanya 30, itu butuh 300 hari untuk menghabiskan, ya. Makanya Anda harus memahami posisi Anda sekarang ada di mana, dan kemudian kalau ingin yang melakukan hard broadcast, sebaiknya adalah mereka yang sudah kita labeli menjadi konsumen-konsumen. Berbeda dengan orang-orang yang belum pernah membeli kepada kita, itu jadi perlakuannya sangat berbeda. Ya, hati-hati. Oke, next, berikutnya lagi. Nah, pasang status. Kenapa pasang status ini jangan pernah dilewatkan? Tadi, tujuan kita mengelola data ini adalah supaya kita bisa masuk ke top of mind dari kontak database kita. Cara paling efektif dan murah, praktis dan efisien itu dari status. Makanya semakin sering Anda menggunakan status WA itu sama dengan Anda beriklan secara gratisan. Namun, status Anda tidak akan pernah dilirik oleh database WA teman-teman semuanya kalau tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Ya, jadi misalnya, saya itu males mau berinteraksi, yang penting saya itu pingin posting di story saya, di status saya. Ya, nggak ada yang salah dengan hal seperti itu, tapi konsekuensinya adalah jumlah view-nya sedikit. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini sudah benar cara kelola data WA-nya? Ya, teman-teman harus paham ini rules ya. Minimal yang melihat view dari story kita itu 20-30% dari kontak database yang kita punya. Misalnya, Anda punya 1.000 kontak WA. Ketika Anda posting, minimal yang melihat itu minimal seminimalnya itu 200. Ya, 20%-nya. Kalau misalnya kita punya kontak 1.000, 20%. Kenapa ini menjadi tolak ukur? Karena kalau misalnya teman-teman kontaknya 1.000, tapi yang melihat di bawah 100, berarti ada yang salah. Entah teman-teman tidak memperhatikan tentang list WA dan kontak WA, atau yang kedua ini lemah di interaksi. Karena kalau misalnya Anda kuat interaksinya, maka Anda akan kuat transaksinya. Nah, gitu kurang lebihnya. Dan ini adalah waktu-waktu prime time, pagi, siang, sore, dan malam, seperti yang tertulis di materi. Nanti pastikan teman-teman di waktu-waktu prime time tersebut, pastikan teman-teman melakukan postingan. Dan ingat ya, ada hukum tabur dan tuai. Kalau teman-teman tidak pernah
berinteraksi dengan orang lain, maka jangan harap orang lain akan berinteraksi dengan kita. Ya, ada hukum tabu dan tuai gitu. Terus materinya ini sebenarnya banyak ide-ide materi kontennya bisa menjawab ide kontennya melalui cerita pengalaman produk yang Anda jual, baik itu foto maupun video, kemudian cerita pengalaman pembeli yang kita sebut namanya testimoni atau social proof, bukti transaksi, chat, unboxing kayak, kemudian mungkin Anda lagi pakai produknya dan macam-macam. Ya, Anda harus punya banyak ide-ide kreatif yang bisa menarik orang melihat status kita. Ya, karena ini sangat penting. Kekuatannya adalah di konten. Yang kedua, pertama di interaksi, yang kedua di konten. Kemudian usahakan kalau misalnya pingin upload maksimal itu 5, lebih boleh silakan nggak apa-apa. Tapi kenapa disarankan ketika sekali upload itu 5 untuk menghindari titik-titik. Saya secara pribadi kalau melihat status WA seseorang itu titik-titik saya sudah males gitu ya. Bukannya salah, tapi kurang tepat. Variasikan uploadnya, artinya kontennya lagi-lagi konsisten dan konsisten. Ya. Berikutnya, Coach Michael. Nah, yang terakhir, teman-teman, kita memang ketika awal membangun bisnis 60% waktu kita itu kan menjual. Tapi jangan habiskan waktu teman-teman untuk jualan 100%. Karena apa? Inilah bedanya pedagang dengan pebisnis. Kalau pedagang itu hanya fokus pada omset. Tapi kalau pebisnis itu fokus dengan aset. Ya seperti yang kita tahu, data WA ini adalah salah satu aset. Tim bisnis itu juga aset. Ya, di mana kalau hanya bertumpu kepada diri kita sendiri, ini akan menjadi Superman. Kita tidak akan pernah menjadi Royal ELC. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi Royal ELC, mau tidak mau belajar untuk membangun organisasi tim bisnis. Karena tim bisnis ini termasuk aset yang sangat-sangat berharga. Kita memang ingin kaya, tapi jangan lupa kita juga ingin pensiun kaya raya. Kalau hanya ingin kaya, Anda bisa jualan sebanyak-banyaknya, tapi sampai kapan? Ya. Tapi kalau teman-teman ingin melipat ganda, maka mau tidak mau, mulai hari ini, Coach Michael sudah membuat program. Seminggu kalau saya tidak salah itu 3 kali. Anda manfaatkanlah pemaparan beliau tentang Smart DNN tersebut untuk mengundang semaksimal mungkin. Dan jangan hanya terpatok hanya dari online. Anda bisa nih kenalan, misalnya pas lagi di pasar kayak prospecting, Anda mungkin pas reuni ketemu sama teman dan apapun ya di luaran sana, ini masa-masa resesi. Ya, sekarang kita tahu dolar sudah naik, ya kemudian PHK sudah ada di mana-mana. Artinya di luaran sana banyak orang sedang mencari peluang tambahan penghasilan. Nah, disinilah kita butuh bantuan teman-teman untuk menolong orang di luaran sana supaya mereka punya kehidupan lebih baik. Tapi sayang, ada beberapa orang berpikir kayaknya saya itu malu, saya itu istilahnya itu masih gengsi nawari ke teman. Padahal jangan salah, kita tidak pernah tahu kondisi ekonomi orang di sekitar lingkungan kita. Siapa tahu saudara kita membutuhkan kita, siapa tahu tetangga kita membutuhkan penghasilan tambahan, siapa tahu sahabat kita lagi butuh dana untuk menyekolahkan anaknya. Nah, disinilah nanti teman-teman manfaatkan untuk mengundang semaksimal mungkin di acara Smart DNN. Kemudian terus tambah tim ya dengan cara mengundang tadi, dan cara termudah dan tercepat menghasilkan tim baru itu bisa menggunakan platform WA ya. Teman-teman, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah di era digitalisasi ini UUD, yaitu ujung-ujungnya data. Semakin besar data yang kita miliki, semakin besar aset yang kita miliki, maka semakin besar pula income yang akan kita nikmati nanti. Segitu, semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.